Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang meneladani kemuliaan dan kejujuran para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beriman kepada Rasulullah maksudnya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengangkat manusia yang dipilihnya untuk menjadi utusan yang wajib melaksanakan menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Di antara sekian juga manusia sepanjang zaman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan menjadikan tidak kurang dari 120.000 nabi, dan dari jumlah tersebut Allah memilih 25 nabi menjadi rasul. Namun bagi umat Islam hanya 25 nabi dan rasul yang wajib diimani. Dan dari 25 rasul tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar Rasul Ulul Azmi kepada 5 rasul. Baik, selanjutnya dalil iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minin. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Yang selanjutnya nama-nama Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Soleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Su'aib alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyasa alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, sifat wajib para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, siddiq, jujur, yaitu siddiq berarti benar perkataan dan perbuatan. Jadi mustahil jika seorang nabi dan rasul adalah seorang pembohong yang suka berbohong. Yang kedua, amanah atau dipercaya, yaitu amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Jadi mustahil jika seorang nabi dan rasul adalah seorang pengkhianat yang suka khianat. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan, yaitu tabligh adalah menyampaikan wahyu atau risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang lain. Jadi mustahil jika seorang nabi dan rasul menyembunyikan dan merahasiakan wahyu atau risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, fatonah atau cerdas, yaitu fatonah adalah cerdas, pandai atau pintar. Jadi mustahil jika seorang nabi dan rasul adalah seorang yang bodoh dan tidak mengerti apa-apa.
Selanjutnya, sifat mustahilnya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil bagi rasul. Kalau di atas adalah sifat wajib bagi nabi dan rasul, berikut ada sifat yang mustahil ada pada nabi dan rasul. Yang pertama, kidib, yaitu sifat ini artinya dusta atau bohong. Hal yang sangat tidak mungkin yang dimiliki oleh nabi dan rasul. Mereka terjaga dari sifat tersebut. Yang kedua, hianat, yaitu sifat ini artinya tidak dapat dipercaya. Nabi dan Rasul adalah laki-laki yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan atau menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Sangat tidak mungkin apabila mereka mempunyai sifat yang hianat. Yang ketiga, hitman, yaitu sifat ini artinya menyembunyikan, seperti yang dikatakan di atas bahwa Nabi dan Rasul adalah seseorang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Sangat tidak mungkin jika mereka mempunyai sifat tersebut. Yang keempat, baladoh, yaitu sifat ini artinya bodoh. Jika sudah diterangkan bahwa Nabi dan Rasul adalah laki-laki pilihan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat tidak mungkin Allah memilih pilihan yang bodoh. Selanjutnya, sifat jaiznya para nabi dan rasul. Sifat jaiz yang dimiliki yaitu a'radul basyariyah, yang artinya adalah memiliki sifat-sifat yang sama sebagaimana manusia semestinya. Sifat ini seperti makan, minum, beristri, dan lain sebagainya. Rasul ulul asmi. Maksud dari Rasul ulul asmi adalah gelar yang secara khusus melekat pada rasul-rasul pilihan yang memiliki ketabahan yang sangat luar biasa. Dari ratusan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, hanya 5 saja yang tergolong sebagai rasul ulul asmi. Nah, selanjutnya Nabi dan Rasul ulul azmi. Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat, Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, merupakan sebab dari kesempurnaan iman kita kepada Allah taala, karena banyak firman-Nya yang menyebutkan akan rasul atau utusan Allah. Yang kedua, ini merupakan wasilah atau sebab bertambahnya kecintaan kita kepada rasul-rasul Allah, utamanya Muhammad SAW. Yang ketiga, rasul-rasul Allah merupakan suri tauladan yang baik bagi manusia, sehingga bisa kita jadikan sebagai panutan dalam kehidupan. Yang keempat, dengan ini kita bisa mencontoh akhlak-akhlak yang baik dari rasul-rasul Allah dan menerapkannya dalam kehidupan keseharian kita. Yang kelima, mendorong atau memotivasi kita untuk senantiasa melakukan amal-amal baik seperti halnya yang dicontohkan para Rasulullah. Nah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.